kepala untuk berdoa, seraya mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang di antara kami umat-Mu saat ini untuk merasakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh-Mu yang suci, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sebagai imam besar akan melayani kami dengan pelayanan korban pendamaian, mendamaikan kami dengan Dikau dan sesama kami, ya Bapa. Dan kami dapat bahagia semasa kami berada di bumi, istimewa saat kami berkerajaan bersama Dikau untuk selama-lamanya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah Roh-Mu yang suci menolong kami, mengurapi kami, ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman-Mu maupun seluruh sidang jemaat, dalam satu urapan Roh-Mu yang suci, ya Bapa, agar kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami menjadi mengerti akan firman-Mu serta melakukannya di dalam iman yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Allah ini, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bapa, kuasailah dan pimpinlah kebaktian kami selanjutnya sampai pada akhir kebaktian ini, ya Tuhan. Terima kasih. Doa kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, mohon kesempurnaannya. Nah, Engkau perkenankan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat bahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang. Untuk saat ini kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita masih berada dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-12. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-12 berada dalam tanda sinar kemuliaan Tuhan yang disinarkan untuk sidang jemaat, agar sidang jemaat berada dalam kemenangan, yang berarti tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga, termasuk setan yang selalu mau mengganggu, menggoda kehidupan kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Kita akan memeriksa, saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini ayat yang ketiga dan beberapa ayat yang selanjutnya. Tolong kita memperhatikan dengan baik-baik. Fatsal yang ke-12 ayat yang ketiga. Di samping seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya ditampilkan di langit, maka suatu tanda yang lain juga ditampilkan, yaitu dalam ayat 3, seekor naga merah padam besar. Mari kita akan ikuti membaca dengan baik-baik. Ayat yang ketiga lebih dahulu. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, terima kasih. Ini penampilan setan secara lengkap. Kepalanya, tanduknya, mahkotanya. Dan yang tidak kurang penting adalah ayat yang keempat, juga diikut sertakan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ya, melemparkan ke atas bumi. Sampai di situ lebih dahulu. Jadi inilah penampilan setan dalam keadaan yang sangat jelas, tidak ada satupun yang tersembunyi.
mulai dari kepala sampai pada ekornya, dari awal sampai akhir. Segala apa yang menjadi kegiatan setan dinyatakan dalam sebuah ayat ini, mulai dari awal, mulai dari permulaan, dari kepalanya sampai pada ekornya. Itu nanti adalah merupakan kegiatan-kegiatan terakhir dari setan di dalam dunia ini. Untuk sesudah itu setan itu akan dibuang dan akan dilemparkan ke dalam penghukuman yang kekal dalam api neraka. Sebelumnya ia masih sempat ditahan, dipenjarakan 1000 tahun lamanya. Saudara-saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-20 disebutkan setan itu masih sempat dipenjarakan selama 1000 tahun di saat gereja Tuhan berkerajaan bersama Yesus di bumi ini juga selama 1000 tahun. Kerajaan damai, kerajaan yang sentosa. Yesus raja segala raja dan rakyatnya adalah seluruh raja-raja. Itulah anak-anak ketebusan Tuhan. Kita akan perhatikan di sini, saudara-saudaraku, dalam pasal 12 ini, selain dari setan itu ditampilkan dalam wujud kenyataan keadaannya, mulai dari kepalanya sampai pada ekornya, tidak ada yang tersembunyi. Dan hari-hari ini Tuhan akan menyatakan untuk kita, bukan harusnya takut, tapi takut untuk mengambil sikap berjaga, dan jangan sampai kuasa kegelapan sempat mengganggu dan mengalahkan kita. Jadi kalau setan ini ditampilkan, bukan harus membuat kita gentar ketakutan dan lari terbirit-birit, tetapi supaya kita mempunyai suatu kewaspadaan bersama Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kita sinar kemuliaan, dan dengan sinar itu kita akan berkemenangan. Mari, dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan secara keseluruhan lebih dahulu. Dalam kesempatan doa saya sudah menyampaikan ini, tapi tidak mengapa saya ulangi. Segala kegiatan setan. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat bahwa setan ini dengan segala kegiatannya, ia ditampilkan dalam keadaan secara lengkap dan sekaligus segala kegiatannya. Ada 6 kegiatan. Ada 6 kegiatan setan yang akan dia tampilkan, dia akan laksanakan dalam waktu yang singkat. Dia akan menggunakan waktu yang singkat ini, dan dia tahu persis waktu ini sudah sangat singkat. Dia akan menggunakan kesempatan untuk melakukan segala aksinya. Yang pertama, kita baca ayat yang keempat. Ini yang pertama. Saya sebutkan dulu urutannya. Yang pertama adalah ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini yang pertama. Ini kegiatan yang pertama. Ekornya menyeret sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini yang pertama. Yang kedua saya akan tunjukkan perlahan-lahan supaya kita bisa mengikuti. Jadi yang pertama ini, ekornya, kegiatan yang ada pada ekor, menyeret sepertiga bintang dan dicampakkan ke bumi. Dan perkataan dicampakkan atau dilemparkan ke bumi mengandung suatu arti sulit untuk bangkit lagi. Sulit. Kalau satu kehidupan itu sudah sempat dicampakkan atau dilemparkan ke bumi, saudara-saudaraku, dalam pengaruh dunia, anak Tuhan itu tidak berdaya untuk bangkit kembali kecuali oleh kemurahan Tuhan. Bangsa Israel sebagian sudah dicampakkan
Dan lagi nanti gereja Tuhan akan mengalami pengalaman yang sama. Sebab itu biar kita mau berjaga. Yang kedua, lanjut pasal ayat 4. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Iya, menelan, akan menelan. Kalau perkataan akan menelan ini menunjukkan kepada suatu dendam yang luar biasa, sakit hati, dendam yang luar biasa. Kalau seorang marah kepada seorang yang lain, saat amarahnya begitu meningkat, dia rasanya mau menelan orang itu. Ini artinya suatu amarah yang sangat memuncak, menelan, membunuh, menelan. Jadi perkataan menelan ini mempunyai arti dalam keadaan marah yang puncak sekali, dalam keadaan balas dendam. Jadi kalau seorang marah kepada yang lain, kalau marahnya itu biasa, dia mungkin hanya mengumpat, mungkin hanya memaki-maki. Kalau tambah marah lagi mungkin dia pukul, lebih marah lagi mungkin dia bunuh. Tapi puncaknya adalah sampai rasanya ia mau menelan musuhnya itu. Ini perkataan menelan. Jadi akan menunjukkan, akan mempraktikkan amarah, dendam, sakit hati dari setan. Ini perkataan menelan. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, sampai di situ. Nanti akan kita baca secara lengkap bagian ini, tapi saya tunjukkan poinnya saja. Di sini dikatakan naga itu berperang di surga. Naga itu berperang di surga. Ini suatu pemberontakan dan kebrutalan. Suatu pemberontakan dan kebrutalan terhadap Tuhan. Berperang di surga. Malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga ini bicara dari setan, yang sampai saat ini dia masih masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu tugas utama adalah untuk mendakwah, untuk menuduh anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan siang dan malam. Jadi ini berperang. Yang keempat, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, ini yang keempat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Iya, ini yang keempat. Memburu, mengejar. Memburu, mengejar. Jadi saudara-saudaraku, ini benar-benar keadaan tidak puas dari setan. Dia kalah, tapi tidak pernah mau mengaku kalah. Dengan perkataan memburu, ini menunjukkan bagaimana setan ini tidak pernah mau kalah, mau mengaku kalah. Ia adalah malaikat yang sudah dikalahkan, musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan, tetapi yang tidak pernah mau mengaku kalah. Memburu, dia mengejar anak-anak Tuhan. Jadi di sini sudah jelas kita harus mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, speed yang lebih tinggi daripada ular naga ini. Kalau kita anak-anak Tuhan,
saudara-saudaraku lambat-lambat asal selamat, ini bisa-bisa perpatah bahasa itu tidak berlaku. Lambat-lambat bisa menjadi mangsa dari setan. Jadi saatnya kita harus bergegas. Rasul Paulus mengatakan setelah ia diselamatkan, ia menyadari dan dia katakan, aku berlari-lari sedemikian rupa. Dia merasa ketinggalannya jauh sekali. Untuk mengejar ketinggalan itu dia berlari. Sebab kalau tidak, iblis yang memburu ini akan sempat menjangkau dan akan mengadakan perhitungan secara tuntas dengan seterunya adalah gereja Tuhan, wanita. Di dalam kitab Kejadian nanti akan kita tunjukkan dalam menyampaikan ini, dalam menerangkan hal ini, bagaimana Tuhan membuat permusuhan antara ular dan wanita dan perempuan serta benihnya. Jadi saudara-saudaraku, ini suatu musuh bubuyutan yang akan terus berperang. Yang kelima, tugas yang kelima, ayat yang ke-16. Maafkan, ayat 15. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Iya, menghanyutkan. Ini yang kelima. Ini aktivitas yang kelima dari setan di akhir zaman ini, menghanyutkan. Akan banyak anak-anak Tuhan hanyut dalam aliran sungai ini, saudaraku. Aliran besar yang akan mengalir di bumi ini. Akan ada suatu aliran besar yang akan mengalir di bumi ini dengan pengaruh kuasa untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan. Jadi kita berjaga, saudaraku, jangan ikut-ikut arusnya dunia yang nanti arus ini semakin deras dan kita tidak dapat lagi melepaskan diri. Kalau sudah sempat hanyut pada perkara dunia ini, pada arus yang akan mengalir di dunia ini, dan seseorang tidak akan terlepas lagi. Waktu Tuhan menunjukkan tentang arus itu, di situ dikatakan bahwa manusia tidak dapat bertobat lagi. Manusia sudah ada dalam penderitaan, tapi manusia dia tidak bisa bertobat lagi. Lebih baik saya tunjukkan aja daripada nanti kita liwatkan begitu aja. Dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-16, kitab Wahyu pasal yang ke-16, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ya. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi ini saudaraku, suatu keadaan akhir zaman nanti. Dalam penghukuman yang terakhir itu, manusia itu sudah dalam penderitaan tetapi tidak mau bertobat. Ayat 13. Nah, ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang itu dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, terus. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini suatu aliran besar. Ini aliran besar. Hanya ada satu aliran besar nanti. Manusia akan berada pada aliran besar itu untuk berperang. Ini peperangan yang luar biasa, saudara-saudaraku, dan
Tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang jangankan selamat, untuk ingat Tuhan aja, untuk bertobat sudah tidak ada kesempatan. Sebab itu biar kita perhatikan di hari-hari ini, kita mendapat kesempatan untuk hidup. Hiduplah di dalam Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Biar suasana ini tetap menguasai kita. Haleluya. Sekarang aktivitas yang ke-6. Aktivitas yang ke-6. Ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Terus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, ini yang terakhir. Dia akan menginjak-injak anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Benih perempuan yang ketinggalan akan mengalami dikuasai, diinjak-injak. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam kelompok ayat 1 dan ayat yang kedua. Itulah kelompok gereja Tuhan di akhir zaman ini yang sempat ditampilkan oleh Tuhan dalam sinar kemuliaan Tuhan. Jalannya adalah pengalaman mati atau kematian dan kebangkitan. Ini satu-satunya jalan di dalam Yesus. Mati bersama Yesus, namanya pengalaman kematian. Itu artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu pengalaman kematian, mati bersama Yesus. Itu pengalaman kematian. Itu disebut juga kasih mula-mula. Itu juga artinya kasih yang mula-mula. Rela mati bersama Yesus. Itu kasih mula-mula. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Istilah lain namanya bertobat. Ini namanya bertobat. Pengertian yang lebih dalam ini adalah kasih mula-mula. Saya kira saudara pada mengalami itu saat saudara kenal Tuhan, mulai mengikut Tuhan, kasih mula-mula ini. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita sampai dengan kesukaran apapun juga. Rasul Petrus dalam suasana kasih ini, di mana Tuhan menunjukkan tentang jalan yang harus dia tempuh, dia katakan, aku rela menyerahkan nyawaku sekalipun kepadamu. Sekalipun dia berada dalam tanda kelemahan, tapi Tuhan memberikan dia kemenangan oleh karena dia rela mati bersama Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Ini kasih mula-mula. Ini jalan kepada masuk menerima sinar kemuliaan. Ini langkah pertama. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Namanya kasih mula-mula. Istilah yang sederhana itu bertobat. Itu sama artinya. Itu sama artinya. Kemudian langkah yang kedua adalah bangkit bersama Yesus atau pengalaman kebangkitan. Pengalaman kebangkitan itu artinya hidup dalam kebenaran. Di dalam langkah yang kedua ini akan banyak godaan. Akan banyak godaan. Akan banyak tantangan setelah kita masuk dalam langkah yang kedua. Dan kalau kita mengalami ini, kita mengikut Tuhan, kok lebih jauh kita merasa ada tantangan, ada cobaan. Itu bukan berarti kita sudah kalah, tidak. Justru itu menunjukkan bagaimana di dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi tantangan,
kita hidup benar dalam berkata-kata, dalam bertindak, dan dalam segala sesuatu kehidupan kita selalu di dalam kebenaran. Tantangan itu kalah, percobaan itu selesai. Saya banyak merenungkan hal ini dan melihat, terutama dalam kehidupanku, di saat masuk dalam percobaan dan mulai ambil jalan sikap yang tidak benar, pasti percobaan tidak selesai, tidak akan selesai. Di saat itu banyak muncul pikiran, oh kita selesaikan dengan cara ini, cara pikiran kita, dengan cara perasaan kita, dengan cara bagaimana dari dunia ini, saran-saran, dan banyak kali itu justru sarannya dunia ini masuk akal, lalu kita lakukan, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan percobaan. Sebab yang dapat menyelesaikan percobaan bukan itu. Yang dapat menyelesaikan percobaan adalah kebenaran. Itu yang dapat menolong kita. Dan kalau langkah kita, jalan kita bersama Tuhan, dalam pengalaman mati bersama Dia, dalam jalan kebenaran bersama, kebangkitan bersama Dia, kita akan menemukan kebenaran ini. Dan kebenaran itulah yang akan menolong kita. Hakim tinggi yang namanya Pilatus tidak tahu jalan ini. Yesus dalam pengalaman dia diadili secara tidak adil, dia tampil dalam kebenaran. Dan kebenaran ini, saudara-saudaraku, roh kebenaran ini yang nanti akan membangkitkan dia dari antara orang mati, untuk hidup kekal, untuk hidup selamanya, yang tidak lagi dapat dikalahkan. Rasul Paulus dapat melihat ini, dan waktu dia melihat itu dia katakan, "Hei maut," itu tantangan, musuh terakhir, "di manakah sengatmu?" Dia menantang itu dengan kuasa kebangkitan, hidup dalam kebenaran. Saudara catat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya, saya tidak ingat tepatnya, 1 Korintus pasal 15 ayat 50-an ke atas. Mungkin sudah 60 ya. Tolong baca. Tolong baca, sebutkan ayatnya. 1 Korintus 15. Di atas 50-an. Hampir akhir. Hampir akhir. 1 Korintus 15 ayatnya di 55. Iya. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Terima kasih. Ini perkataan Rasul Paulus dalam suasana kebangkitan. Dia katakan yang mati itu sudah ditelan oleh kehidupan, oleh segala sesuatu yang tidak akan mati lagi. Nah, ini kebenaran. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal yang ke-8, dia katakan itulah yang akan memberikan kita kemenangan atas segala percobaan. Coba kita baca. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ya, tetap dalam firman-Ku. Ini dalam kebenaran. Kamu adalah murid-Ku bersama Aku. Terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itulah yang akan melepaskan kamu dari godaan, dari percobaan, dari apapun juga. Tetap dalam kebenaran firman. Tetap dalam kebenaran firman. Jangan ragu terhadap kebenaran firman. Ini kuasa. Namanya kuasa kebangkitan. Itulah jalan untuk sampai kepada kemuliaan. Sinar kemuliaan untuk ditampilkan bagaikan seorang perempuan yang bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Itu jalan kepada hidup yang berkemenangan.
Jadi saudara-saudaraku, menghadapi setan yang akan ekornya ular ini. Di sini tidak disebutkan segala sesuatu peran dari ekor ini untuk seekor ular, tetapi dalam kejadian, dalam pengalaman, saudara-saudaraku, bisa kita ketahui bagaimana perannya seekor ular itu. Memang manusia menakuti tampil mulutnya. Kalau saudara bertemu dengan ular, banyak kali dia akan menunjukkan mulutnya, lidahnya, dan itu memang mengerikan. Tapi dalam menangkap mangsa, pengaruh ekor dari ular ini sangat penting. Sebab yang mematikan musuhnya atau mangsanya bukan terletak hanya pada mulutnya. Itu sebahagian saja, sebab hanya beberapa ular yang begitu, yaitu lewat mulut ini ada bisa, itu juga mematikan. Tapi dalam pergumulan, saudara-saudaraku, yang mematikan musuhnya sebesar apapun musuh, bisa seekor babi, bisa seekor apa saja, begitu ular ini menangkap musuhnya, bukan mulutnya ini yang mematikan. Mulutnya justru tidak mematikan. Yang mematikan justru ekornya. Itu yang mematikan. Salah satu senjata yang mematikan yang ada pada ular adalah ekornya, yang kuat dan tajam. Begitu ia dililit, begitu ia memagut, ia berpegang pada salah satu bagian tubuh, badannya membelit semakin keras. Kalau dia sudah belit, dia sudah lilit begitu, ekor ini yang bekerja. Ekor yang sudah keras itu akan mencari bagian-bagian yang lunak, yang lembut di dalam tubuh mangsanya. Itu akan ditikam dengan ekor ini. Biasanya dia mencari apa saja lubang dalam tubuh, baik manusia ataupun apa, itu yang akan dengan ekor ini dia menikam dan masuk sampai ke dalam. Itu akan merusak bagian dalam dari musuhnya. Itu yang mematikan. Begitulah cara ular ini. Saya punya saudara, dengan pengalaman ini saya tahu dia masuk di hutan, di desa, dan tanpa dia ketahui ular besar sempat memagut dia dan kena kepada kaum wanita, kepada buah dadahnya. Untungnya oleh karena sergapan itu dia jatuh. Dan waktu ia jatuh, ular ini melilit, tidak bisa sebab dia sudah tertelentang. Jadi dia berada di atas perut ini. Dia sempat melilit dan sempat ditolong. Nah, itu bagaimana kita bisa lihat pengaruh dari ekor ini. Jadi ular itu yang mematikan justru ekornya. Itu senjata yang mematikan. Itu senjata. Kalau di sini katakan dia akan mencampakkan ekornya, menyeret, melilit. Untuk kemudian dicampakkan, kita bisa melihat di situ letak kekuatan ular yang mematikan. Bukan kepalanya yang melemparkan, ekornya. Begitu kuat dalam pergumulan ini ekor ini. Dan tidak pernah mau mundur, itulah ekor. Sebab itu kita jaga. Buaya juga begitu. Buaya juga begitu. Tidak melilit, tapi ekor ini memukul. Ekor dari buaya itu dia akan memukul seterunya.
kapal, perahu itu hancur kalau dipukul oleh ekor buaya. Jadi reptil ini, saudara-saudaraku, kekuatannya ada pada ekornya. Salah satu kekuatan untuk mematikan. Ini yang ditunjukkan di sini. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Kita melihat di sana peringatan Tuhan untuk kita umat atau muridnya yang mengikut dia. Injil Matius pasal yang ke-24. 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 Kita baca ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, ini orang pilihan. Orang pilihan. Orang pilihan di sini, orang pilihan di atas orang-orang pilihan. Sebab umat Tuhan pada umumnya disebut umat pilihan Tuhan. Orang pilihan ini adalah orang atau umat Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 mensetir dari beberapa ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, kamu bangsa yang terpilih. Jadi umat Tuhan ini pada umumnya disebut bangsa yang terpilih. Umat Tuhan ini disebut bangsa yang terpilih. Disebut bangsa yang terpilih. Dalam Filipi pasal yang kedua, bangsa yang terpilih ini, bangsa yang terpilih ini juga disebut bintang-bintang. Bangsa yang terpilih ini juga disebut bintang-bintang. Baca, saya lebih baik tunjukkan ayat-ayatnya. Bangsa yang terpilih ini disebut juga bintang-bintang. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Kita baca ayat yang ke-14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, seperti bintang-bintang di dunia. Ini anak-anak Tuhan. Jadi umat pilihan ini disebut bintang-bintang. Dari umat pilihan ini masih ada disebut orang yang terpilih. Itu hebat. Orang terpilih dari umat pilihan. Orang terpilih dari umat pilihan. Ini yang akan menjadi incaran dari setan untuk dicampakkan. Bukan berarti umat yang lain tidak diincar, semua kita ini diincar. Tapi dia akan sangat merasa menang jika dapat menyeret orang yang terpilih dari antara orang pilihan. Siapa orang yang terpilih dari antara umat pilihan ini? Dalam kitab Daniel, di sana disebutkan ini orang yang terpilih dari umat pilihan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi incaran dan setan berhasil menyeret sepertiga dari orang-orang terpilih itu. Daniel pasal 12.
ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Ini orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Terus, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, dan ini pemimpin yang menuntun orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Ya, jadi di antara umat pilihan yang bercahaya, cahaya cakrawala ini, di sana ada orang terpilih yang disebut bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi bintang-bintang yang dimaksudkan dalam ayat 4 itu sebenarnya pemimpin-pemimpin. Pendeta Toteis, dia selalu katakan ini guru-guru, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, pemimpin-pemimpin dari umat pilihan Allah. Dan kita harus saling mendoakan dalam hal ini, rekan-rekan hamba Tuhan, bagaimanapun saudara ditetapkan sebagai pemimpin dalam sidang jemaat, para imam-imam, para tua-tua, saudara berada di barisan depan sebagai orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Penuntun, pemimpin. Ini yang akan diincar oleh setan dan menggunakan ekornya untuk dicampakkan. Dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Dalam studi ini saya akan bicara perlahan-lahan supaya saudara bisa mengikuti sebisa-bisa mungkin. Yesaya 9. Yesaya 9. Kita baca ayat yang ke-12, 13 dan selanjutnya. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya. Ya, dia ini bangsa ini Tuhan tegur kepada umat, kepada bangsa suku Efraim, tidak kembali kepada dia yang menghajarnya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Ya, tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor. Mengerat dari Israel kepala dan ekor. Batang dan ranting. Ya. Pada satu hari juga. Ya, jadi nanti orang yang tidak mau dihajar, tidak mau ditegur, itu bagaikan pokok tanpa carang, bagaikan carang tanpa pokok. Jadi tidak ada persekutuannya lagi, tidak bisa nyatu. Bagaikan kepala tanpa tubuh, bagaikan tubuh tanpa ekor lagi, atau tubuh tanpa kepala. Baca ayat 14 sekarang. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Iya. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ya, nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi jelas di sini ekor ini bicara tentang nabi-nabi dusta dengan ajaran-ajaran dustanya, ajaran-ajaran palsu. Ini bagaikan ekor yang benar-benar mematikan. Saudara perhatikan, pengajaran palsu yang nanti akan diarahkan oleh setan kepada gereja Tuhan, itu adalah senjata yang benar-benar mematikan. Siapa yang bisa ditembus? Siapa yang bisa diterobos oleh ekor ini? Adalah bagian tubuh yang terlemah, yang paling lemah, yang paling lembut. Itu gampang ditusuk, gampang
ditikam. Jadi gereja Tuhan ini, saudara-saudaraku, akan ditikam oleh setan dengan ulah dari nabi-nabi palsu. Itu yang akan menikam gereja Tuhan sampai gereja Tuhan tidak berdaya. Dan ekor ini dia akan mengorek sampai di dalam bagian dalam dari kehidupan anak-anak Tuhan. Yang paling menentukan, dia akan mengorek sampai ke jantung. Dan kalau jantung sudah dirobek, tidak ada kemampuan untuk hidup. Usus dirobek, jantung dirobek, paru-paru dirobek. Nah, ini yang akan dirusakkan oleh setan, oleh pengajaran sesat. Dengan nabi-nabi palsu merupakan ekor dari ular naga ini. Tujuannya ke sana, kepada bagian yang paling penting dalam tubuh manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam, itu yang menentukan kehidupan manusia. Bukan saya katakan luka di tempat lain tidak berbahaya, bahaya. Tapi umpamanya orang luka di paha, sedalam apapun juga, masih tidak seserius kalau orang itu jantungnya kena guncangan, apalagi sempat dilukai. Kalau levernya kena dilukai, kalau ginjalnya kena dihancurkan, kalau ususnya dihancurkan, itu benar-benar fatal. Dan ini yang dicari oleh ekor ini. Jadi kalau saya melihat ulah gerak daripada ular secara alami, itu benar-benar merupakan gambaran perwujudan dari ulahnya setan terhadap sidang jemaat. Benih dari perempuan, itulah anak-anak Tuhan. Apa yang akan dihancurkan oleh setan? Bagian dalam dari kita. Pengertian kita akan firman akan dihancurkan oleh setan. Dengan pengajaran sesat, saudara-saudaraku, pengertian kita akan firman akan dihancurkan oleh setan. Sehingga kita nanti akan mempunyai suatu pandangan dan pengertian yang salah tentang firman. Dan itu anak Tuhan mati, rohaninya akan mati. Rohani anak Tuhan akan mati kalau pengertiannya tentang firman dikacaukan oleh pengajaran yang sesat. Siapa ini? Nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku, jangan main-main. Dulu pernah seorang pengerja saya, dia tunjukkan, ini om, tolong baca ini, apa ini? Ini ada selebaran. Kenapa kamu baca itu? Untuk membanding-bandingkan. Saya memang marah kepada pengerja itu. Untungnya dia dengar, sekarang dia jadi gembala. Saya marah sama, kenapa kamu mesti banding-bandingkan? Alkitab ini adalah kebenaran. Kenapa mesti dibanding-bandingkan sana sini sehingga kamu bisa rusak? Pengertianmu akan firman bisa rusak. Itu yang mematikan rohani anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan rohaninya sudah sempat dirusakkan oleh pengajaran yang sesat, dia tidak mungkin hidup sehat dalam kerohaniannya. Tidak mungkin. Sebab pengertiannya sempat dirusakkan oleh. Apalagi kalau imannya sempat dihancurkan. Kalau pengertian sudah rusak, iman akan menjadi rusak. Dan ulah dari anak-anak Tuhan ini, rohaninya benar-benar mati. Jadi jangan main-main, saudaraku, dengan ekor ular ini. Yang dia mencari, siapa yang dicari? Bahagian tubuh yang lemah. Anak-anak Tuhan yang tidak kokoh pendiriannya pada pengajaran itu yang akan kena dengan pengajaran yang sesat ini. Dia adalah ekor ular yang akan ditikamkan. Ini yang mematikan.
Kalau kepalanya sudah diremukkan oleh Tuhan, kita lihat dalam penampilan sudah 7 bagian kepala, tidak satu lagi. Kepala dari ular itu sudah 7, tidak satu lagi. Itu artinya kepala itu sudah remuk, diremukkan oleh Tuhan di atas gunung Golgota, di atas kayu salib. Tapi ekornya ini yang mematikan. Ini yang akan mencampakkan anak-anak Tuhan kemana? Ke bumi. Bumi itu bicara kehidupan duniawi ini. Kalau anak-anak Tuhan sudah gugur dari iman, Rasul Paulus dia katakan di akhir zaman akan banyak orang gugur dari iman. Tinggalkan pengajaran yang benar. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat lebih dahulu, 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, itu lebih dahulu. Ayat yang pertama, perhatikan ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, Roh dengan tegas, Roh Allah yang bicara, Roh Allah berkata dengan tegas bahwa di waktu-waktu kemudian, di waktu akhir zaman, di waktu kemudian ada orang yang akan murtad, meninggalkan pengajaran, murtad, jatuh dari iman, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini, terima kasih. Ini yang berbahaya. Di akhir zaman ini adalah zaman di mana ekor ular naga ini akan giat, dan itu kegiatan pertama. Pendeta Totei selalu dia katakan dalam kitab atau Injil Matius pasal 24, tanda pertama dari akhir zaman adalah, tanda pertama dari akhir zaman, dari kedatangan Yesus adalah datangnya ajaran-ajaran sesat. Itu tanda pertama dalam Injil Matius 24. Saudara baca di situ disebutkan penyesat-penyesat. Kita tidak periksa itu lagi sekarang. Saya kasih tahu aja ayatnya. Injil Matius 24 mulai ayat pertama saudara baca, itu permulaan. Itu akan muncul pertama. Ekor dari ular naga. Itu yang akan mencampakkan anak-anak Tuhan. Itu yang akan merusak pengertian kita akan firman. Itu yang akan merusak iman kita, sehingga anak Tuhan gugur dari iman, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Itu orang kalau sudah kena ajaran sesat, saudara-saudaraku, satu ciri yang sangat disesalkan adalah orang ini tidak mau lagi mendengar yang benar, orang ini tidak mau lagi ditegur, orang ini tidak mau lagi dinasihati. Hancur segala bagian dalam ini. Segala sesuatu keyakinan itu sudah rusak sama sekali. Dan kehidupan rohaninya mati. 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal 1 tadi 1 Timotius pasal 4, sekarang 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tidak mau lagi ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya. Jadi nanti saudara-saudaraku akan terjadi ini. Kalau sudah rusak, gugur dari iman, dia tidak bisa lagi ditegur, dia tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Dia akan mengumpulkan guru-guru bagi dirinya sendiri. Siapa yang sesuai dengan selera, yang cocok untuk menyenangkan telinga ini. Nah, itu. Kalau teguran tidak menyenangkan telinga, nasihat juga banyak kali tidak menyenangkan. Dan saatnya nanti akan tiba ini, di mana orang-orang yang sempat rusak imannya, gugur imannya, itu akan terkelompok di sini. Coba baca terus.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi sudah perhatikan, dongeng ini cerita yang gak benar, cerita yang tidak benar. Jadi kita hati-hati saudara-saudaraku, supaya di dalam kita beribadah, biar firman itu ditegakkan, menjadi tonggak kebenaran yang dapat menyelamatkan kita. Dengarkan baik-baik, sebab ekor dari ular naga ini itu hebat sekali. Itu yang akan beraksi pertama. Itu aksi berat pertama dari setan untuk memuaskan balas dendamnya kepada anak-anak ketebusan Tuhan. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini anak Tuhan yang benar. Ini tidak bisa terseret. Anak Tuhan semacam ini tidak bisa terseret. Tidak bisa terseret, mulai dari pemberita, kemudian semua bagian-bagian dalam pelayanan, semua dalam suatu tugas, menunaikan tugas pelayanan. Yang sangkor, tunaikan tugasmu. Yang pemain musik, tugaskan. Yang dalam kepanitiaan BP, tunaikan tugasmu. Sebagai anggota apapun juga, tunaikan tugasmu dalam pelayanan. Tunaikan tugasmu. Sebisa-bisanya jangan ada tugas yang tidak dilunaskan. Tapi kita selesaikan semasa Tuhan masih beri kita kesempatan, kekuatan dan kepercayaan untuk melaksanakan tugas apapun juga. Kita masih punya tugas dalam sidang jemaat. Selain pelayanan, ibadah, kita berdoa, ibadah berpuasa. Sekarang kita diperhadapkan dengan ibadah memberi. Ini ibadah. Pemerintah menganjurkan rakyat berteriak-teriak sekarang ini karena sembako dan sebagainya. Kita diperhadapkan dengan hal semacam itu. Kalau dipikir-pikir memang, wah, gereja suruh kasih sembako, dari mana dapat sembako? Kita bukan pabrik, kita bukan gudang, kita bukan apa. Tapi kok rakyat memandang saudara? Rakyat kok melihat saudara? Kok gereja diam-diam? Nah, ini sembako. Ini tantangan pelayanan. Memang kalau kita ini bukan punya pabrik beras, bukan pabrik minyak, bukan pabrik gula. Kita dimintain gula, dari mana datangnya beras, dari mana datangnya minyak. Tapi kita ditantang. Kita berdoa nomor 1. Kita sudah berpuasa, lanjutkan. Yang berdoa terus berdoa untuk menunaikan tugas ini, pelayanan. Jadi kita nanti memberi bukan sosial, bukan perbuatan sosial, lebih dari sosial, yaitu ibadah. Itu dasar kita. Pelayanan kasih persaudaraan. Di tengah-tengah gejolak ini kita tampil. Dan memang nanti kita mulai dengan saudara-saudara kita yang ada di dalam sidang jemaat. Ini pelayanan. Saudara, tolong lihat saudara-saudara kita yang dalam penderitaan, supaya dibantu. Dan saudara yang menderita, jangan putus asa. Kita sama-sama dalam segala hal ini. Kita saling membagikan. Kita rasanya akan kembali suasana gereja hujan awal, saling mencukupi kebutuhan satu dengan yang lain. Dan itu bukan perbuatan sosial, itu perbuatan ibadah.
Kalau sosial itu modelnya Yudas. Kita sudah tahu Yudas itu siapa. Saudara menyanyi, saudara berkhotbah, saudara bersaksi, itu pelayanan dalam ibadah yang namanya doa. Ada saat kita harus menekan diri, menekan, menguasai diri. Itu namanya puasa. Itu namanya puasa. Kita dalam proses untuk mengekan diri supaya kita jangan menjadi orang yang lupa diri. Itu namanya puasa. Jadi puasa itu sebagian kecil adalah tidak makan, tidak minum. Itu bagian kecil dari puasa. Tapi harus meningkat sampai kita dapat mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Jangan lupa diri, itu puasa. Itu ibadah kita. Yang kedua. Tapi yang ketiga, memberi. Yang tangan kanan perbuat, tangan kanan berbuat. Jangan ini berbuat, tangan kiri begini. Ini berbuat, tangan kiri begini. Menanti balasannya apa. Memang Tuhan tidak akan merugikan kita. Tapi kalau kita sambil berbuat supaya, nah ini yang bahaya, supaya dapat imbalan itu yang nggak boleh. Tangan kiri ini jangan bicara. Nanti mau disanjung, mau digembar-gemborkan, mau mengharapkan sesuatu imbalan, itu bukan ibadah. Itu sosial bisa, yang berbuat begitu sosial bisa. Tapi ibadah jangan begitu. Kita sudah berbuat, kita persembahkan itu kepada Tuhan lewat saudara-saudara kita. Itu memberi. Itu memberi. Dan memang nanti kita akan sudah membentuk ya panitianya, sudah membentuk panitia dan hari Minggu kita umumkan. Ya, hari Minggu akan kita umumkan supaya jemaat ini dalam satu ibadah yang lebih lengkap. Ada ibadah semacam ini, ada ibadah menahan diri, ada ibadah memberi. Itu 3 macam ibadah dalam Matius pasal 6. Nah, di sini kita lihat, saudaraku, semua ini harus dikerjakan dalam keadaan sadar. Jangan jeroan ini sudah dikorek oleh ekor naga. Saya mau tunjukkan kepada saudara sekarang apa yang disebut ekornya naga ini. Apa-apa dalam kehidupan praktek sehari-hari munculnya ekor naga ini supaya kita bisa lihat. Mari. Jadi tadi saya sudah katakan ekor naga ini nabi-nabi palsu. Tetapi mari dalam perwujudan, dalam penampilan, dalam praktek hidup sehari-hari, ini ekor ini datang, kita tidak tahu. Oh, cuma pendeta bilang nabi palsu. Pengertian kita masih sangat sempit. Saya mau tunjukkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, semoga kita bisa lebih banyak melihat. Mari kita membaca dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-12 lebih dahulu. Kitab Bilangan pasal yang ke-12, mulai ayat 29. Ini yang pertama. Ini perwujudan dari ekor naga setiap hari dalam kehidupan kita. Perwujudan dari ekor naga dalam kehidupan kita setiap hari. Yang jadi ini secara praktisnya. Mari ayat 29. Ulangan 12 ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, ya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya. Perhatikan ayat 30. Maka hati-hatilah. Supaya jangan engkau kena jerat. Dan mengikuti mereka. Terus setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka, ya, dengan berkata, jangan nanya-nanya tentang Allah mereka, tentang ibadah mereka, dengan berkata,
bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mau mereka. cari tahu orang punya ibadah. Bagaimana bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Lalu ikut niru-niru. Niru-niru. Lihat-lihat ibadah sana, ibadah sini. Lalu niru-niru. Ini ibadah bangsa kafir yang sudah diremukan oleh Tuhan. Kok nanya-nanya bagaimana ibadah mereka terus? Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Iya. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah dilakukan mereka. Itulah yang dilakukan oleh bangsa kafir ini. Jadi jangan coba-coba banding-bandingkan dengan ibadah kafir. Coba-coba bagaimana mereka sampai dengan soal harinya. Hari ini hari baik, tidak mau dan sebagainya. Jangan coba-coba. Sebab hal itu menjadi kekejian Tuhan terus. Bagi Allah mereka, bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi perhatikan, kita anak-anak Tuhan ini yang merusak iman, merupakan ekor ular yang banyak kali datang dalam kehidupan kita. Ilah bangsa kafir. Ilah bangsa kafir. Saudara baca kembali di rumah ini. Ini bicara tentang ilah bangsa kafir. Ada banyak macam, saudara. Ada macam-macam ini. Saya kira saudara dapat, semoga cepat bisa mengerti. Saya sebut saja ilah bangsa kafir. Ibadah kafir. Doa kafir. Penyembahan kafir. Ini saudara-saudaraku, sementara kita ini sudah ditolong oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan. Jangan lagi kembali coba nanya-nanya bagaimana Allah mereka, bagaimana ibadah mereka, saudara-saudaraku. Dan ini sangat berbahaya. Jadi ini suatu praktek dari ajaran-ajaran sesat yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Saya singkatkan, ini adalah ilah bangsa kafir. Dari segala macam ibadah kafir macam-macam, menyangkut kelahiran, menyangkut perkawinan, menyangkut sampai kepada pemakaman, sampai kepada roh-roh. Saudara-saudaraku, dan banyak anak Tuhan tanpa sadar imannya sedang dirusakkan oleh ekor ini, sehingga ibadahnya menjadi rusak. Ini seperti ekor ular ini sudah merusak sampai dalam jantung kita. Iman tidak bisa tumbuh. Iman tidak bisa tumbuh. Sampai dengan bunyi burung, sampai dengan bunyi cicak. Cicak baik, cicak tidak baik. Cicak baik. Akhirnya cicak tidak baik. Oh, tidak baik pergi gereja. Kenapa? Cicak bilang nggak baik. Bagaimana itu? Rusak itu. Jangan, kalau mau datang gereja tidak usah dengar cicak dulu bunyinya apa aja. Tituk, pergi. Tituk, jangan. Tituk, pergi. Tituk, jangan. Tunggu-tunggu. Tidak bunyi lagi. Berarti jangan pergi gereja. Rusak, saudara. Sampai dengan bunyi itu dihitung. Jangan nanya-nanya bagaimana ibadah mereka, bagaimana ilah mereka. Nanti saudara-saudaraku di sini, mereka itu membakar anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dibakar dalam hawa nafsu.
Hati-hati ya. Jadi perhatikan praktik dari pengajaran sesat ini bisa masuk. Ilah bangsa kafir. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 Tuhan ajarkan tentang, Tuhan tunjukkan, bukan ajarkan, tunjukkan tentang doa bangsa kafir dengan kekhawatiran. Dan ini banyak kali kita berdoa karena khawatir tidak dapat apa-apa. Mari, yang kedua. Sekarang yang kedua. Pasal 13. Pasal 13. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca. Kita akan gunakan kesempatan membaca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Ya, seorang nabi, seorang pemimpi. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ya. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk. Ya, jadi ada tanda, ada mujizat terjadi. Kemudian ia membujuk. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ya, terus? Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berbaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, terima kasih. Jadi ini nabi-nabi, pemimpin-pemimpi yang mengadakan mujizat-mujizat. Dan ini banyak sekali orang banyak sekali orang yang tertipu dengan ini. Apabila seorang nabi atau pemimpin memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan membujuk, mari ikut kami kepada Allah yang kau tidak ketahui. Ini banyak terjadi. Saya singkatkan saja, ini nabi-nabi palsu yang tampil secara terang-terangan. Nabi-nabi palsu secara terang-terangan. Dan ini sungguh banyak memusingkan. Sekarang mungkin ada, tapi di sekitar tahun 70-an, 80-an, ini semacam ini hebat sekali. Waktu itu saya ada tidak di Surabaya tapi di luar Pulau Jawa. Saya melayani Tuhan di sana dan menghadapi yang semacam ini. Nubuat-nubuat palsu, segala sesuatu. Saudara-saudaraku, sampai kalau ada kuda yang hilang datang kepada nabi itu, tanya, di mana kudaku yang hilang? Nanti nabi itu berdoa, oh kudamu ada di kebun si Anu. Pergi, ada sungguhan di sana. Dan orang banyak percaya, waduh, di gereja kita nggak ada yang gitu, katanya begitu. Sudah lama saya ikut gereja di sana di sini, gereja itu gereja ini, baik Protestan, Pantekosta, apa saja, nggak ada semacam ini. Kuda yang hilang dia bisa tahu. Nah, berdoa, coba berdoa. Apa yang akan terjadi? Dia berdoa. Oh, nanti datang seorang tua bawa kelapa 2 biji. Haleluya, amin. Amin, datang orang tua bawa kelapa 2 biji. Heran, doa orang ini didengar. Dan begitu sangat menguasai. Gereja-gereja pada kacau pada waktu itu. Di satu waktu ada suatu kebangunan rohani. Saudara-saudaraku, sudah kebangunan rohani. Kemudian sementara berkhotbah disuruh turun. Ada seorang pendeta suruh berkhotbah.
Sementara turun, sebab seorang nabi ini, dia bernubuat, hei hambaku, bukan kamu yang akan beracara. Dia suruh orang lain. Orang lain itu ikut naik khotbah, ndak karu-karuan dia ndak persiapan. Engkau harus menerangkan kitab Ester. Fatsal yang pertama dia terangkan ndak karu-karuan. Turun berkhotbah, bernubuat lagi ini. Aku tidak puas sebab engkau belum menjelaskan fatsal sekian. Naik lagi khotbah lagi. Coba bayangkan kalau kebaktian sudah semacam itu. Itu dulu, tapi sekarang agak turun. Saya tidak tahu lagi apa masih di sana sini, mungkin masih ada semacam ini. Kita hati-hati, saudara. Kalau ada seorang nabi atau pemimpi, dia bicara dan itu memang terjadi, tetapi kemudian dia mengajak. Nah, ini tugasnya. Segala sesuatu dia lakukan untuk menarik perhatian, lalu mengajak, tinggalkan Tuhanmu yang selama ini kamu ikuti. Tinggalkan Tuhanmu, mari kita ikut Allah yang kamu nggak tahu. Jangan kamu ikut itu. Saudara-saudaraku, di era tahun 60, 70 sampai 80 ini hebat sekali semacam ini. Di kota-kota, saya dengar di Jakarta luar biasa pada waktu itu. Orang pada berduyun-duyun. Di sana sini terbentuk segala macam. Dan saudara-saudaraku, gereja Tuhan benar-benar terpukul. Pendetamu tidak bisa berdoa seperti Nabi itu. Kalau ada barang hilang dia tidak tahu di mana, tapi itu Nabi itu bisa. Pendeta itu sudah hampir sama dengan, dijadikan sama dengan dukun. Mau disamakan, dibanding-bandingkan. Nah, ini praktik dari ekor yang merusakkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, dia katakan ini tragedi yang pernah terjadi di Taman Eden, di mana Hawa dan Adam rusak kesetiaannya kepada Tuhan. Ini munculnya setan sekarang menggunakan ujung ekor itu, nabi-nabi palsu. Dalam Wahyu pasal yang kedua, tolong dibaca. Wahyu pasal yang kedua ini salah satu contoh. Banyak contoh, tapi Wahyu pasal 2 ini salah satu contoh yang harus kita ketahui. Ini praktik dari ekor ular naga itu yang dialami setiap hari. Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Ini saudaraku sampai mengetahui rahasia setan yang dalam-dalam. Dan ini yang ditonjol-tonjolkan. Sedikit waktu saudara-saudaraku, orang Kristen digegerkan dengan cerita api neraka. Banyak anak Tuhan gemetar. Ada seorang ibu tua. Bro, saya ketakutan. Takut apa? Saya baca buku ini. Buku neraka. Saya bilang, kalau sudah takut neraka, apa sudah selamat? Kalau sudah membaca itu lalu takut neraka, apa sudah selamat? Dari mana keselamatan? Kok tidak baca Alkitab? Alkitab itu membuat kita takut kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Dia, ada jalan keselamatan. Tapi buku neraka itu saya tidak lihat jalan keselamatannya di mana. Orang bisa takut, bisa saja takut. Memang penglihatannya itu begitu hebat. Itu penglihatan tentang neraka. Mungkin saja itu betul, tetapi saya mau tanya jalan keselamatannya di mana? Kan dia tidak menceritakan tentang jalan keselamatan. Manusia hanya tak sampai kepada ketakutan. Ditakut-takuti. Kita perhatikan. Mari kita baca Wahyu 2. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah
Ya. mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini nabi palsu. Sobat, saudara perhatikan di sini, yang menjadi incaran yang paling hebat adalah seorang hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan ini, apalagi gembala. Sebab kalau gembala ini sempat dikuasai oleh pengajaran yang sesat itu, dan dia mengajarkan kepada sidang jemaat, seluruh sidang jemaat itu akan binasa. Sebab ikut pengajaran yang sesat. Jadi setan berhasil betul dengan ajarannya itu. Di sini Nabiya yang namanya Isabel mengajar hamba-hamba Tuhan. Kalau satu hamba Tuhan, dia punya anggota sidang jemaat 10 orang saja. Kalau 10 hamba Tuhan, sudah 100 orang yang masuk api neraka. Kalau seorang gembala yang memimpin begitu banyak jemaat dan dapat disesatkan, coba hitung berapa banyak sekaligus orang dimasukkan dalam api neraka. Dan ini cara yang paling berhasil dipakai oleh setan untuk menjatuhkan manusia sebanyak-banyak mungkin, memasukkan pengajaran sesat lewat hamba-hamba Tuhan. Jadi itu sebabnya kita, rekan-rekan hamba Tuhan sebagai gembala, cari firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan, supaya dalam khotbah yang kita sampaikan bukan pidato, tapi menyampaikan berita yang kita terima dari Tuhan, disampaikan kepada sidang jemaat, agar jemaat punya mata rohani terbuka, melihat kepada Kristus Sang Penyelamat yang menolong kita dalam segala sesuatu. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi, ilah bangsa kafir, kita harus jaga. Sekarang nabi-nabi palsu. Mari kita kembali Ulangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 11. Ayat 6 sampai ayat 11. Ini ujung-ujung ekor ular naga ini. Ini yang tajam, ini yang sangat tajam. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau untuk diam-diam, membujuk engkau dengan diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Ya, ini saudara-saudaraku paling berat ini. Ini juga termasuk berat, yaitu keluarga sendiri. Anak kita, istri kita, sahabat karib kita. Ini banyak kali sungkannya kita ini yang diundang, diajak, diam-diam, ayo mari tinggalkan Tuhan, pergi ke sana. Banyak kali hanya karena mula-mula karena rasa sungkan. Ini kan papa saya, ini kan bosnya saya, ini kan teman karib saya. Saling menghargai. Begitu banyak kali kita, terutama kita bangsa timur ini, sungkannya hebat sekali. Tetapi kita dibawa meninggalkan Tuhan. Ini ujung-ujung tombak dari ekor ular naga, menggunakan keluarga daging.
Apa itu istri, apa itu suami, apa itu anak, apa itu sahabat, apa itu. Di sini tidak ada disebut bos, sebab waktu itu mungkin belum ada bos. Sekarang ini banyak bos. Perhatikan. Tanpa kita sadari, dia sudah menjadi alat dari setan untuk membelokkan iman kita, meninggalkan Tuhan, pergi kepada ilah-ilah yang lain, kepada setan. Ini ujung-ujung ekor yang sampai kepada manusia. Tetapi itu yang tajam sekali. Itu yang bisa merusak iman. Saudara baca di rumah ayat-ayat ini kembali, serta seraya berdoa apa arti sebenarnya. Saudara akan menjadi mengerti. Saudara, bagaimana apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan kita. Berapa banyak kali kita sudah terseret sampai meninggalkan Tuhan tanpa sadar. Sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan tanpa sadar. Dan nanti saudara-saudaraku, sadar, ketidaksadaran itu akan membuat bahwa kehidupan itu dicampakkan ke bumi oleh setan itu sendiri. Kehidupan itu akan tercampak ke bumi, akan kena guncangan, akan kena pengaruh dari situasi dunia yang hebat ini. Dia bagaikan suatu kehidupan yang sudah diseret dan dicampakkan ke bumi. Jadi ekor naga ini, saudaraku, tidak usah tunggu ilah bangsa kafir, tidak usah nunggu nabi-nabi palsu. Banyak kali di sekitar kita, orang di sekitar kita yang sangat kita hormati, yang sangat kita kagumi, yang sangat kita sayangi, sudah sempat merusak kita. Apalagi kaum muda, perhatikan saat-saat bertunangan. Demi tunangan rela-relanya tinggalkan Tuhan. Hanya karena demi tunangan yang bilang kamu tidak usah ke gereja. Kalau mau sama saya tidak usah ke gereja, ayo kita jalan ke sana, jalan ke sini. Saya bicara ini bukan untuk bersikap tidak benar, tetapi saya ingin menolong kaum muda. Jangan terlalu gampang terpengaruh semacam itu, mengorbankan Tuhan oleh tanpa saudara sadar. Ini adalah ujung ekor ular naga merah padam yang sekarang sedang menjalan untuk menghancurkan manusia. Saya juga sangat menghargai pemuda-pemudi yang sangat kokoh bertahan. Kalau mau ikut Tuhanku. Saya menghargai kaum muda semacam itu. Tapi bukan cuma kaum muda, banyak juga anak-anak Tuhan yang bahkan sudah berumur, lain kali tidak matang semacam itu, rela tinggalkan Tuhannya, rela tinggalkan istri anaknya untuk ikut ini. Keluarga daging, orang-orang sekitar kita bisa jadi ujung tombak dari setan untuk menghancurkan kita. Ini banyak, saudaraku, dalam praktik. Saudara berdoa dalam praktik supaya Tuhan jelaskan. Di saat saudara menghadapi itu, tahu, wah ini itu yang dikatakan. Waktu pemberitaan tanggal sekian, hari Jumat tanggal 27 Februari 98. Oh ini itu. Tahu, sudah tahu. Jadi kita sudah harus siap. Tanganmu sendiri harus mengambil batu. Jangan nunggu orang lain. Kamu sendiri nomor satu. Kamu sendiri harus menolak. Itu nomor satu. Jangan tunggu. Ompong bagaimana? Kalau saya sedang tidak ada di sini, saudara telepon tidak masuk telepon saudara. Saya sibuk bercerita dengan mungkin ada orang yang menanyakan sesuatu, saya belum sempat melayani. Saudara tidak sempat kontak, bagaimana? Jangan tunggu orang lain. Di sini dikatakan kamu sendiri nomor satu.
Kalau lihat semacam itu, kamu sendiri nomor satu mengambil batu melempar dia. Di sini bukan lagi batu yang dipungut di pinggir jalan itu, tetapi suatu kebenaran Tuhan untuk mengambil sikap tegas. Tidak, Tuhanku adalah Allah yang harus disembah. Jadi jangan nunggu yang semacam itu. Nunggu saya tanya papa dulu. Nggak usah tunggu tanya papa yang semacam itu. Kita sendiri sudah harus ambil sikap. Enggak. Nggak usah tanya pendeta. Mau cerai kok tanya pendeta. Mau cerai aku tanya pendeta apa boleh cerai. Hanya pendeta yang mabok bilang iyo boleh cerai. Saya kira saudara keliling pendeta mana aja saudara-saudaraku. Kecuali saudara bohongi, lain soal. Tapi hati-hati bohongi pendeta. Hati-hati seperti Anania Sapira bohongi Petrus. Nasibnya bahaya saudara-saudara. Tidak tertolong. Jangan bohongi. Apalagi orang percaya, orang beriman. Jangan dibohongi. Ngomong yang betul aja. Engkau ditolong. Kalau salah pun engkau ditolong. Ya, ini yang pertama. Ini sekarang merajalela di antara anak-anak Tuhan. Yang terakhir. Ayat 12 dan selanjutnya. Ayat 12 dan selanjutnya. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudara baca di rumah. Kemudian ini harus dibakar, ya, harus dibakar. Jadi menggunakan pedang dan api, menghadapi orang dursila. Ini pemberontak kepada Tuhan. Pemberontak. Di dalam sidang jemaat seringkali timbul ada pemberontak menyeret begitu banyak orang. Saudara-saudaraku, menyeret banyak orang. Dalam penggembalaan saya banyak mengalami soal ini. Adanya orang dursila, disebut dursila. Ini memberontak. Ini dursila orang tidak puas. Memberontak. Dan bukan hanya memberontak, tapi menyeret anak-anak Tuhan yang lain. Ini ujung tombak. Saudara perhatikan, ini ujung tombak. Lalu meninggalkan penggembalaan. Ini ujung tombak dari ekor ular naga di akhir zaman. Jadi pemberontakan di dalam sidang jemaat. Di sini dalam salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana. Kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini pemberontak dalam sidang jemaat. Saudara hati-hati, dalam beberapa waktu yang lalu ini membentuk golongan-golongan di dalam sidang jemaat. Kelompok-kelompok tidak puas yang menyeret begitu banyak orang keluar. Saudara-saudaraku, di sini Tuhan katakan ambil pedang, tumpas, ambil api, bakar. Di sini sekarang kita tidak lagi menggunakan pedang, parang atau senjata yang ada, tetapi ini bicara tentang ketajaman firman. Jadi menghadapi ujung tombak dari ujung ekor dari ular naga ini,
Orang memberontak dalam sidang jemaat, menyeret keluar, dia sendiri keluar, lalu dia seret orang-orang lain keluar, pergi kepada ibadah yang lain. Saudara, hati-hati. Hati-hati saudara-saudaraku, hati-hati. Jangan gampang tergoda. Jangan gampang terpengaruh. Kita sedang dalam pembentukan tubuh Kristus. Kita berjaga masing-masing agar jangan jadi sandungan. Tapi kita jaga saudara-saudaraku, jangan pemberontakan yang terjadi lalu ikut-ikutan. Ini bukan hanya terjadi di satu jemaat, di banyak jemaat. Saya sebagai ketua umum dari persekutuan salah satu gereja yang di mana kita dalam GPT, itu banyak gereja-gereja. Nanti terjadi pemberontak, laporkan dia punya pendeta, malah minta pendetanya harus diganti. Saya bilang, kok kamu seenaknya mau ganti, suruh-suruh. Itu orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, kok seenaknya kamu mau suruh ganti-ganti begitu aja, memberontak. Dan kalau tidak, wah saya banyak dicercah sama orang-orang tidak puas. Ketua umum tidak becus, kok tidak bisa memecat pendeta. Kalau saya becus cuma bisa pecat pendeta, ya saya tidak usah jadi ketua umum. Hanya untuk bisa memecat, tidak punya kewibawaan, karena tidak bisa memecat pendeta. Dia pikir segampang itu memecat. Dia pikir segampang itu memecat. Memecat seorang yang diangkat oleh Tuhan hanya karena si A, si B, golongan B tidak puas dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, itu ujung tombak. Perangi dia dengan tajamnya firman dan api dari Roh Kudus, di mana kasih ini harus lebih menyala dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan menyelesaikan masalah. Hadapi dengan kasih Tuhan yang menyala. Menghadapi semacam itu, Tuhan akan menolong kita dalam segala sesuatu. Sebab itu saudara perhatikan, ini saya hanya sebut empat ujung tombak ini, tapi sebenarnya masih banyak yang dapat kita lihat dalam praktek hidup nanti. Di saat itu kita sudah harus ingat, ini yang harus kita waspadai. Di sini dalam sampai pada Fatsal 12 ini, saudara-saudaraku sudah melihat ada empat macam praktik dari ujung ekornya ular yang dapat dihadapi sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, ilah dari bangsa kafir. Saudara sudah catat tadi. Yang kedua adalah nabi palsu. Yang ketiga adalah kekeluargaan yang dekat sekali, keluarga daging. Ini banyak kali justru itu bisa menyesatkan. Yang keempat adalah pemberontak, orang dursila. Orang dursila. Dalam perjalanan bangsa Israel, orang dursila ini diistilahkan apa oleh dalam terjemahan baru, orang bangsa apa? Ya dulu bangsa kacauan. Ya? Iya, bajingan. Ini dalam terjemahan baru bahasa Indonesia itu bajingan-bajingan. Itu ada di antara bangsa Israel. Bajingan-bajingan ini di sini disebut orang dursila. Dalam terjemahan lama disebut bangsa kacauan, mengacau sidang jemaat, menyuruh orang kembali ke Mesir, meninggalkan Musa kembali ke Mesir. Ini bajingan-bajingan. Terjemahan di sini dursila. Dalam ulangan, dalam bilangan itu disebut bajingan. Sekarang pemberontak dalam sidang jemaat, mengajak-ngajak orang keluar dari sidang jemaat, dari penggembalaan. Hati-hati saudara-saudara, jangan ikut-ikutan. Orang dia sendiri tidak puas lah, kemudian nyeret-nyeret orang yang tidak ada tahu urusannya, dia seret. Dan menghadapi semacam ini, sudah rekan-rekan hamba Tuhan, pegang pedang firman, pegang api. Saudara baca di rumah nanti, di situ ada api. Seluruh jarahan, nah,
maka bunuhlah dia dengan mata pedang kota itu, dan tumpaslah dia dengan mata pedang kota itu. Kemudian mengambil api untuk membakar, supaya kehidupan kita ini bebas dari bajingan-bajingan ini. Ini biasanya orang tidak puas, biasanya orang iri hati, tidak puas, iri hati dan sebagainya. Ada banyak sebab-sebabnya. Tapi ini adalah sesuatu yang merusak. Dan kalau kita menghadapi semacam ini, biar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan kita yang sudah menjadi orang pilihan Tuhan, bintang-bintang ini bisa terseret. Memang dalam Filipi pasal 2 dikatakan, kalau kita sempat menjadi bintang-bintang, berpegang pada firman kehidupan. Itu harus pegangan dari bintang. Filipi 2 ayat 16 dikatakan, kalau kita menjadi bintang itu, supaya teguh berpegang pada firman kehidupan. Itu tidak akan terseret, tidak akan jatuh. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi banyak masalah. Tuhan memberikan kita pertolongan. Puji Tuhan, kita akan menggunakan perjamuan suci. Haleluya. Mari kita segera bangkit berdiri. (254) Nyanyian rohani 254. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firman yang kita dengar dengan telinga jasmani kita. Tapi biarlah firman Tuhan ini dengarkan sampai di telinga hati rohani kita, untuk kita tetap mengingat. Firman ini jangan kita lupakan. Itu telinga rohani kita, mengingat firman Allah. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus hamba-Mu. Berfirmanlah, haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, rindu kur sambil tundukkan kepala. Firmanlah Tuhan, secara pribadi ucapkan kata-kata ini sebagai doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan untuk membangkitkan gairah kita,
mendengar dan memperhatikan serta melakukan firman-Nya. Kur, berfirmanlah, Roh Kudus urapi hamba. Haleluya. Hanya pelayan perjamuan suci melakukan sidang jemaat dengan ukur. Haleluya. Biar ada kerinduan dari kita mendengarkan firman secara pribadi. Lagi sekali, sidang jemaat tetap dalam doa. Saya sudah berhenti berkata-kata kepada saudara, tapi sekarang Roh El Kudus berbicara langsung di hati saudara. Roh Kudus yang tadi mengurapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman, itu yang akan berfirman. Lagi sekali, kur. Sidang jemaat yang merindukan Roh Kudus berfirman dalam hatimu, angkat tanganmu dua. Sementara para pelayan memohon ini untuk kita semua. Roh Kudus akan bicara kepada kita hari-hari ini, memberikan kita pengertian. Haleluya. Lagi kor, sekali lagi. Haleluya. Kalau di dalam hati timbul kerinduan, sekembalinya saudara dari tempat kebaktian, lanjutkan membaca ayat-ayat firman, merenungkan kembali. Telinga hati saudara akan mendengar suara Roh Kudus menerangkan firman-Nya. Kita angkat tangan kita dua, kita menyembah Allah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan kerinduan ini lebih dalam hati kami, dalam kerinduan kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti rencana-Mu dalam kami semua. Terima kasih Bapa, turunkan tangan. Terima kasih, ampuni kekurangan kesalahan kami, dan biarkan kami hidup hanya bagi Dikau. Terima kasih, saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Setelah Engkau mengampuni salah dosa kami, layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini. Sekarang Tuhan, berkatilah perhimpunan kami ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara kita melakukan nyanyian ini, kita akan dilayani dengan perjamuan suci. Saudara-saudara yang ada di luar yang sudah dilayani, silakan masuk ke dalam. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang benar dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan. Saudara-saudara